Halo teman-teman semuanya, saya Suci Auliana Aji yang akan menjelaskan sedikit mengenai penerapan Six Sigma di lembaga pendidikan. Ketika mendengar istilah Six Sigma, pikiran kita mungkin langsung melayang ke pabrik manufaktur besar, perakitan otomotif, atau industri teknologi tinggi. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana jika metodologi super akurat ini diterapkan di sekolah, madrasah, pesantren, atau perguruan tinggi? Pada kesempatan kali ini, kita akan membedah secara mendalam definisi, konsep, tujuan, serta langkah taktis penerapan Six Sigma di lembaga pendidikan. Kita juga akan melihat studi kasus nyata tentang bagaimana metode ini sukses memotong birokrasi dan meningkatkan efisiensi proses pendaftaran mahasiswa baru di sebuah lembaga perguruan tinggi. Mari kita mulai. Pertama, mari kita samakan persepsi mengenai apa itu Six Sigma di dunia pendidikan. Secara definisi, Six Sigma adalah metodologi berbasis data yang fokus pada peningkatan kualitas dengan cara mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab cacat atau kerusakan dari suatu proses kerja. Jika di pabrik, cacat berarti produk yang rusak, maka di lembaga pendidikan, konsep cacat atau defect ini diterjemahkan sebagai segala bentuk kegagalan proses yang merugikan pemangku kepentingan. Contohnya, salah input nilai mahasiswa, berkas beasiswa yang hilang, hingga pelayanan administrasi yang berbelit. Target Six Sigma sangat ambisius, yaitu mencapai tingkat kualitas 99,99966%. Artinya, hanya boleh ada 3,4 kesalahan dari 1 juta peluang proses yang berjalan. Lalu, apa tujuan bagi institusi kita? Bukan sekedar mengejar angka statistik, melainkan meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua, menekan pemborosan biaya operasional, serta membangun budaya kerja yang efektif dan berbasis data. Untuk menerapkannya, Six Sigma menggunakan siklus 5 tahap yang dikenal DMAIC. Mari kita bedah 2 tahap. Pertamanya melalui contoh kasus nyata di perguruan tinggi, yaitu keterlambatan proses verifikasi berkas pendaftaran mahasiswa baru atau PMB. Tahap pertama adalah define atau identifikasi masalah. Melalui Voice of Customer, kita menerima banyak keluhan dari calon mahasiswa baru. Mereka mengeluhkan lambatnya kepastian kelulusan administrasi. Setelah dipetakan, masalah utamanya adalah proses verifikasi berkas di bagian admisi memakan waktu rata-rata hingga 7 hari kerja. Masuk ke tahap kedua, measure atau pengukuran. Di tahap ini, kita tidak boleh menduga-duga. Kita kumpulkan data nyata dari 500 pendaftar terakhir. Hasilnya mengejutkan, hanya 40 berkas yang selesai diverifikasi dalam target waktu ideal, yaitu di bawah 2 hari. Data ini mengonfirmasi bahwa performa proses kita saat ini berada di level yang sangat rendah dan membutuhkan perbaikan segera. Setelah tahu seberapa besar masalahnya, kita melangkah ke tahap ketiga, yaitu analyze atau analisis akar masalah. Mengapa proses verifikasi ini bisa memakan waktu sampai 7 hari? Kita membedahnya menggunakan fishbone diagram dan menemukan 3 akar penyebab utama. Yang pertama, dari sisi atau manusia, staf administrasi belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan sistem digital yang baru diimplementasikan. Yang kedua, dari sisi metode, terjadi duplikasi kerja yang tidak efisien. Berkas harus diverifikasi manual sebanyak 2 kali oleh 2 divisi yang berbeda. Yang ketiga, dari sisi mesin atau sistem. Server pendaftaran sering mengalami down pada jam-jam sibuk karena kapasitas penyimpanan yang penuh, sehingga menghambat kerja staf. Mengetahui akar masalah tersebut membawa kita ke tahap keempat, yaitu improve atau penyusunan solusi. Langkah konkret yang diambil lembaga adalah: pertama, melakukan streamlining atau penyederhanaan alur kerja dengan menghapus proses verifikasi ganda. Yang kedua, cukup 1 pintu verifikasi terpadu. Yang ketiga, memberikan pelatihan intensif bagi staf loket. Yang keempat, memigrasikan infrastruktur server ke sistem cloud computing berbasis awan untuk menjamin sistem bebas dari downtime. Setelah perbaikan diterapkan, kita tidak boleh lengang. Kita masuk ke tahap kelima, yaitu kontrol atau pengendalian. Lembaga membuat SOP baru yang mengikat dan memasang dashboard digital untuk memantau kecepatan verifikasi secara mingguan. Hasilnya luar biasa. Waktu verifikasi berkas pendaftaran berhasil dipangkas drastis. Dari yang awalnya 7 hari kerja, turun menjadi
rata-rata hanya 1,5 hari kerja saja. Teman-teman sekalian, kesimpulan dari pemaparan ini adalah Six Sigma bukan sekedar milik dunia industri manufaktur. Ketika diterapkan di lembaga pendidikan, Six Sigma mampu mengubah budaya kerja dari yang semulanya berdasarkan intuisi atau kebiasaan, biasanya juga begini, menjadi budaya kerja yang objektif dan berbasis data. Mutu pendidikan yang unggul tidak hanya dilihat dari nilai akademis di atas kertas, tetapi juga dari bagaimana menghargai waktu dan memberikan pelayanan terbaik bagi para siswa, mahasiswa, dan orang tua mereka. Saya berharap pemaparan ini dapat menginspirasi lembaga pendidikan untuk memulai perjalanan transformatif ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.